Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Chandra Aprilina, Elsa Listiana, Lia Widyaningrum, dan Rizka Nirmala Nur Azizah akan mempresentasikan etika bisnis pasar bebas dan internasional. Materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri dan Elsa Listiana. Yang pertama yaitu ada pengertian pasar bebas. Pasar bebas merupakan perkembangan dari pasar lokal dan nasional yang tidak mengenal keterbatasan wilayah tertentu. Pasar bebas merupakan akibat logis dari era globalisasi. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana harga barang-barang dan jasa disusun secara lengkap oleh ketidak saling memaksa yang disetujui oleh para penjual dan pembeli. Ditetapkan pada umumnya oleh hukum penawaran dan permintaan dengan tanpa campur tangan pemerintah dalam regulasi harga, penawaran, dan permintaan. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana adanya perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku bisnis dengan aturan yang fair, transparan, konsekuen, dan objektif, memberi peluang yang optimal bagi pesaing bebas yang sehat dalam perantara ekonomi. Next. Selanjutnya yaitu ada peran pemerintah dalam mengatasi pasar bebas. Peran pemerintah dalam mengatasi pasar bebas adalah melakukan kebijakan fiskal dan moneter secara langsung, melakukan kegiatan ekonomi atau mendirikan perusahaan dengan produksi barang publik, mengawasi agar kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari, dan mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar bebas. Ciri-ciri utama perekonomian pasar bebas yang pertama yaitu kegiatan ekonomi ditentukan oleh keinginan pasar. Yang kedua, kebebasan dalam memiliki harta. Yang ketiga, menggalakkan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, fluktuasi kegiatan ekonomi semakin besar. Next. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar bebas. Yang pertama ada faktor kualitas sumber daya alam, yaitu keragaman pemilikan sumber daya alam di masing-masing wilayah atau daerah, sehingga diperlukan kejelian dalam menetapkan usaha strategis atau produk unggulan di masing-masing wilayah, agar tercipta kondisi kompetisi yang saling menguntungkan. Faktor yang kedua yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Di Indonesia, pembangunan iptek dilakukan hanya untuk mengejar prestige di mata internasional. Terjadi pengerahan dana yang sangat besar untuk memiliki peralatan, modal tidak mendukung, input produksi kecil, sehingga produk-produk yang kita miliki yang tadinya memiliki keunggulan komparatif tidak tereksploitir. Next. Faktor yang ketiga yaitu prasarana. Kemudahan akses yang ditunjang oleh ketersediaan jalan dan alat transportasi akan memperlancar distribusi bahan dan hasil olahan. Kemudian faktor yang keempat yaitu pengendalian terhadap impor barang luar negeri, yaitu dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat agar membeli barang Indonesia karena akan mendukung laju peningkatan daya saing. Peningkatan industri lokal diperlukan agar kualitas produk Indonesia dapat bersaing di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Elsa. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dampak dari aktivitas pasar bebas. Yang pertama, dampak positif. Kegiatan produksi dalam negeri menjadi meningkat secara kuantitatif dan kualitas. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. Ketiga, menambahkan devisa negara melalui bea masuk dan bea lainnya atas ekspor dan impor. Yang keempat, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Kelima, melalui impor, kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. 6. Memperluas lapangan kerja dan kesempatan masyarakat untuk bekerja.
7. Mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Selanjutnya, yang kedua yaitu dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri, yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. 3. Terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Keempat, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian negara akan semakin rendah dan bertambahnya pengangguran dalam negeri. Selanjutnya, etika dalam bisnis internasional. Bisnis pada dahulu kala masih terbatas pada perdagangan, yang menjadikan sarana penting untuk mendekatkan negara-negara dan bahkan kebudayaan yang berlainan. Dilihat dari perspektif sejarah, perdagangan merupakan faktor penting dalam pergaulan antar bangsa-bangsa. Pada era globalisasi ini, kegiatan ekonomi mencakup seluruh dunia sehingga hampir semua negara merasakan pasang surutnya pasar ekonomi. Globalisasi ekonomi memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya, globalisasi dapat meningkatkan rasa persaudaraan dan kesetiakawanan antar bangsa-bangsa. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu dapat mengakibatkan suasana konfrontasi dan permusuhan karena mengakibatkan pertentangan ekonomi dan perang dagang. Selanjutnya, norma-norma moral yang umum pada tarif internasional. Yang pertama yaitu penyesuaian diri. Di Indonesia, untuk menunjukkan sikap yang tampak dalam perdagangan pertama terdapat pada peribahasa Indonesia yaitu di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Maksud dari peribahasa tersebut yaitu apabila mengadakan kegiatan di tempat lain, bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu, sehingga norma-norma yang dianut itu sesuai dengan norma di mana yang berlaku di tempat kita berada. Yang kedua yaitu rigorisme moral. Pandangan kedua memilih arah terbalik. Pandangan ini dapat disebut rigorisme moral, karena mau mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negaranya sendiri. Mereka mengatakan bahwa perusahaan di luar negeri hanya boleh melakukan apa yang boleh dilakukan di negaranya sendiri, dan justru tidak boleh menyesuaikan diri dengan norma etis yang berada di tempat lain. Mereka berpendapat bahwa apa yang dianggap baik di negaranya sendiri tidak mungkin menjadi kurang baik di tempat lain. Keberadaan yang dapat ditemukan dalam pandangan rigorisme moral ini adalah bahwa kita harus konsisten dalam perlakuan moral kita. Norma-norma etis emang bersifat umum. Yang buruk di suatu tempat tidak mungkin menjadi baik dan terpuji di tempat lain. Namun pada penganut rigorisme moral kurang memperhatikan bahwa situasi yang berbeda turut mempengaruhi keputusan etis. Yang ketiga yaitu moralisme naif. Pandangan ketiga ini dalam bisnis internasional tidak perlu kita berpegang pada norma-norma etika. Mereka berpendapat bahwa kita harus memenuhi ketentuan-ketentuan hukum, tetapi kita tidak terikat oleh norma-norma moral. Maka jika perusahaan terlalu memperhatikan etukas, ia berada dalam posisi yang merugikan karena daya saingnya akan terganggu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lia Widyaningrum. Selanjutnya yaitu ada masalah dumping di dalam bisnis internasional. Salah satu topik yang jelas termasuk etika bisnis internasional adalah dumping produk. Karena praktek kurang etis ini secara khusus berlangsung dalam hubungan dengan negara lain. Dumping adalah menjual sebuah produk dalam kuantitas besar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi. Dalam hal ini yang merasa keberatan terhadap praktek dumping ini bukannya para konsumen, melainkan para produsen yang sama di negara di mana dumping dilakukan. Para konsumen merasa beruntung karena dapat membeli
produk dengan harga murah, sedangkan produsen menderita kerugian karena tidak sanggup menawarkan produk dengan harga murah. Next. Praktek dumping produk disebut tidak etis karena melanggar etika pasar bebas. Kelompok bisnis yang ingin terjun ke dalam bisnis internasional dengan sendirinya melibatkan diri untuk menghormati keutuhan sistem pasar bebas dan harus berkompetisi secara fair. Selain itu, tuduhan praktik dumping kepada negara lain juga tidak etis, sebab tuduhan ini merupakan salah satu jalan melindungi pasar dalam negeri dan memperbaiki posisi penuduhan di pasar bebas. Untuk memastikan adanya suatu dumping, dibutuhkan suatu instansi supranasional yang sanggup bertindak dan sekaligus diakui sebagai wasit yang objektif. Tetapi dalam situasi dunia sekarang, instansi seperti itu belum mungkin diwujudkan. Dalam rangka Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah dibuat sebuah dokumen tentang dumping, tetapi hanya sebagai modal untuk peraturan hukum di negara-negara anggotanya. Next. Selanjutnya, aspek-aspek etis dalam korporasi multinasional. Korporasi multinasional sendiri yaitu adalah perusahaan yang mempunyai investasi langsung dalam hal dua negara atau lebih. Biasanya perusahaan seperti ini mempunyai sistem sebagai perusahaan dimiliki oleh orang setempat, tetapi manajemen dan kebijakan bisnis yang umum mengikuti negara asal mereka dan akibat dari kebijakan tersebut ditanggung oleh pimpinan pusat. Bisnis seperti ini mempunyai modal yang sangat besar, beroperasi di beberapa tempat berbeda dengan mempunyai mobilitas tinggi serta masalah etis yang kompleks. Next. Selanjutnya, ada masalah etis dalam bisnis multinasional di negara-negara berkembang dapat dinilai dengan cara yang pertama yaitu korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Yang kedua, korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, dengan kegiatannya korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi kepada pembangunan negara di mana ia beroperasi. Yang selanjutnya, korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. Yang kelima, sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama. Next. Yang selanjutnya, korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. Yang ketujuh, korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institution yang tepat. Yang kedelapan, negara yang memiliki mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. Selanjutnya, jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang berisiko tinggi, ia wajib menjaga supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. Yang ke-10, dalam mengalihkan teknologi berisiko tinggi kepada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa, sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.